Salam jumpa semua. Kami mahasiswa PJJ Kars UI 2019 dari mata kuliah Manajemen Strategis dan Pemasaran kelompok 6 akan memaparkan materi dengan tema strategi pentarifan atau pricing. Anggota kelompok kami adalah Fitri Duyani, Muhammad Fahriza SA, dan Goklian Paraduan Haposan. Adapun overview yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, masalah dalam pembiayaan rumah sakit, yang kedua, pengelolaan rumah sakit secara ekonomi, yang ketiga, definisi tarif, yang keempat, landasan hukum, yang kelima, tujuan penetapan tarif, yang keenam, kebijakan penetapan tarif, yang ketujuh, strategi penetapan tarif, yang ke-8 dan ke-9 adalah strategi penetapan tarif untuk produk yang telah beredar dan untuk produk yang baru. Yang ke-10 hubungan price, profit, margin, dan kualitas pelayanan dan value. Yang ke-11 faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi harga. Yang ke-12 karakteristik harga jual yang baik. Dan yang terakhir adalah implementasi penetapan tarif. Berangkat dari berbagai masalah dalam pembiayaan rumah sakit, yang pertama adalah inflasi biaya kesehatan tinggi, di mana terjadi peningkatan demand atau permintaan yang lebih daripada supply atau penawaran. Kemudian adanya kemajuan teknologi dan tuntutan mutu. Selanjutnya adalah adanya anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga terjadi beban ganda dan harga teknologi cenderung mahal. Selanjutnya, tarif pelayanan rumah sakit tidak rasional karena tidak seimbang dengan peningkatan inflasi dan tidak didasarkan pada perhitungan real. Lantas, apa yang bisa dilakukan rumah sakit dalam menghadapi berbagai masalah ini? Jawabannya adalah rumah sakit harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi, tentunya dengan tetap mengedepankan mutu dan patient safety. Lantas, apa yang dimaksud dengan pengelolaan rumah sakit secara ekonomi? Yaitu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya keseimbangan antara cost atau pengeluaran dengan revenue atau pendapatan. Yang kedua, pengelolaan cost diarahkan untuk tercapainya tingkat efisiensi. Yang ketiga, revenue dihasilkan dari jumlah kunjungan dengan tingkat harga tertentu. Karenanya, revenue adalah tarif dikali kunjungan, sehingga penanganan tarif dan kepuasan konsumen sangat penting. Yang keempat, diperlukan adanya indikator ekonomi atau indikator biaya sebagai alat manajerial. Bagaimana rumah sakit bisa dikelola secara ekonomi? Yang pertama, rumah sakit harus mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan. Sehingga dalam hal ini sangat penting untuk melakukan analisis biaya dan unit cost. Yang kedua, rumah sakit harus menetapkan tarif yang rasional berdasarkan unit cost yang telah dianalisis sebelumnya. Beranjak ke definisi tarif, menurut Permenkes RI nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non-pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Sehingga dari sini diketahui bahwa tarif merupakan statement dari value atau nilai, bukan statement dari cost atau biaya. Landasan hukumnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit. Tujuan penetapan tarif rumah sakit ada 5. Yang pertama adalah untuk pemulihan biaya, yaitu memulihkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pada saat atau selama memberikan jasa kepada pasien. Yang kedua adalah subsidi silang, yaitu menyeimbangkan surplus dengan kerugian dari berbagai segmen pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan akses pelayanan, terutama bagi masyarakat dalam pelayanan rumah sakit. Yang keempat adalah meningkatkan mutu pelayanan,
yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kepuasan kerja tenaga kesehatan. Yang kelima adalah tujuan lainnya, misalnya mengurangi pesaing, memaksimalkan pendapatan, dan menciptakan corporate image. Kebijakan penetapan tarif. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga, kemudian menentukan demand atau permintaan, selanjutnya memperkirakan biaya, kemudian melakukan analisis harga dan penawaran pesaing, lalu memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir. Strategi penetapan tarif ada 4. Yang pertama adalah cost-based pricing. Cost-based pricing merupakan metode penetapan tarif berdasarkan biaya. Cost-based pricing merupakan metode paling sederhana karena hanya menambah markup tertentu terhadap biaya produksi. Cost-based pricing sangat terkait dengan konsep unit cost, di mana ketika kita menghitung unit cost, artinya kita menghitung jasa sarana saja. Sementara jasa pelayanan terpisah dari proses penghitungan unit cost dan ditetapkan proporsinya kemudian. Yang kedua adalah value-based pricing. Value-based pricing ditetapkan berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang atau produk, sehingga harus dilakukan survei persepsi calon konsumen terlebih dahulu. Yang ketiga adalah penggunaan persepsi nilai dari pembeli untuk menetapkan tarif. Strategi ini menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan, sehingga akan melihat dulu beberapa konsumen bersedia membeli atau membayar untuk produk yang ditawarkan, sementara biaya produksi dilihat belakangan untuk mengetahui apakah biayanya masih dapat menguntungkan. Yang terakhir adalah competition-based pricing atau going rate pricing, di mana penetapan tarif berdasarkan tarif yang berlaku. Lalu, tarif yang ditawarkan berdasarkan tarif rata-rata pesaing dan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya, sehingga dapat menetapkan tarif yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari pesaing utamanya. Selanjutnya adalah strategi penetapan tarif untuk produk yang telah beredar, terdiri dari 3. Yang pertama adalah penetapan tarif di atas tarif pasar, dengan asumsi konsumen akan beranggapan tarif yang mahal berarti kualitasnya lebih baik. Yang kedua, penetapan tarif di bawah harga pasar, dengan asumsi produk yang kualitasnya sama dengan rata-rata pesaing atau homogen, sehingga konsumen membeli karena tarif. Yang ketiga adalah penetapan tarif yang sama atau dekat dengan rata-rata pasar. Institusi yang dominan disebut pemimpin pasar akan menetapkan tarif produk yang selalu akan diikuti oleh institusi lain. Pendekatan ini dikenal dengan tarif pasar atau market pricing. Selanjutnya adalah strategi penetapan tarif untuk produk yang baru. Terdiri dari 2. Yang pertama, penetapan tarif mengapung, di mana institusi berusaha meyakinkan pembeli atau pengguna bahwa produknya sangat berbeda dari produk lain yang ada di pasaran. Jika berhasil, maka akan mendapatkan profit yang besar dari setiap produk yang dijual. Namun, tarif akan jatuh ketika institusi baru memasuki pasar tersebut karena mereka melihat potensi margin yang besar dari yang diperoleh. Yang kedua adalah penetapan tarif penetrasi, di mana menarik konsumen dengan harga yang lebih rendah untuk mendorong penjualan awal. Peningkatan tarif selanjutnya baru dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari agar pelanggan tidak mengundurkan diri. Hubungan price, profit margin, dan kualitas pelayanan serta value. Pada grafik tampak bahwa garis yang vertikal adalah price dan profit margin, serta garis yang horizontal adalah kualitas, pelayanan, dan value. Adapun yang dimaksud dengan komoditi yaitu tingkatan suatu produk, di mana komoditi merupakan produk yang paling basic atau dasar, sehingga
price, profit margin, kualitas, pelayanan, value-nya pun masih rendah. Seiring dengan berbagai perubahan yang ada, maka produk komoditi ini akan naik levelnya menjadi brand. Tentu saja diikuti dengan price, profit margin, kualitas, pelayanan, value yang meningkat pula. Begitu juga dari brand akan meningkat lagi menjadi service, hingga hasilnya yang paling akhir adalah experience atau pengalaman dari pelanggan. Biasanya di level ini, semakin tinggi price profit margin, maka akan semakin tinggi pula kualitas, pelayanan, dan value dari experience ini. Bicara tentang harga dan tarif, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harga. Yang pertama adalah yang mempengaruhi harga, diantaranya biaya, permintaan, persaingan, pengalaman, persepsi pelanggan, lokasi, dan tujuan penetapan harga. Adapun yang dipengaruhi oleh harga yaitu volume penjualan, pendapatan penjualan, pangsa pasar, posisi bersaing, citra rumah sakit, dan profitabilitas. Faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi harga ini sama-sama akan membuat suatu strategi dan kebijakan penetapan harga jual. Sehingga karakteristik harga jual yang baik adalah hendaknya mampu bersaing dan memberikan laba yang memadai. Implementasi penetapan tarif, kami ambil contoh dari Rumah Sakit Kambang Jambi. Rumah Sakit Kambang Jambi menggunakan perpaduan antara cost-based pricing dan competition-based pricing, di mana cara penetapan tarifnya yang pertama adalah mengetahui modal dari suatu produk, kemudian jasa yang perlu diambil dari produk tersebut, kemudian ditambah dengan margin. Lalu, ketika sudah didapatkan harga ini, akan dilakukan perbandingan tarif dari 2 sampai 3 rumah sakit swasta tipe C di Kota Jambi. Dari hasil modal, jasa, margin ditambah dengan perbandingan tarif, maka akan dihasilkan tarif yang digunakan bagi pasien. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.